Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Kata Hawa. Oke, kali ini kita akan bahas tentang self love. Aku bakal ditemani oleh beliau ini adalah seorang auditor di salah satu perusahaan di Tangerang. Kita sapa dulu ya. Halo Mi. Hai semuanya, aku Mia sekarang aku tinggal di Tangerang. Oke, jadi cerita sedikit, Mia ini adalah salah satu sahabat saya ketika kuliah dulu ya, Mi ya. Iya. Oke, langsung aja. Mungkin dari kata self love mungkin aku bakal coba kasih penjelasan sedikit lah. Sebenarnya kan self love ini sudah banyak ya diangkat oleh orang-orang untuk jadi bahan pembicaraan karena dari kata self love itu sendiri kan sebenarnya artinya mencintai diri sendiri. Topik ini sebenarnya sudah lama sekali diangkat oleh orang dan sampai saat ini ternyata masih juga banyak dibahas. Nah, kalau menurut Mia sendiri nih, self love itu apa sih? Self love kalau menurut aku itu lebih ke gimana kita bisa menjaga, terus gimana kita bisa memahami, mempercayai juga menghargai diri kita sendiri. Lebih ke membangun kepercayaan kepada diri kita sendiri gitu ya. Iya, kita menghargai diri kita sendiri. Pencapaian kita selama ini itu tuh kita harus selalu apresiasi sekecil apapun itu gitu. Iya. Tapi kan dengan semakin banyak aktivitas, terus ketemu orang baru, melihat kehidupan di luar zona kita tuh kadang-kadang justru memicu ke-insecurean diri, yang lagi hit sekarang, insecure. Nah, kalau menurut aku pribadi, kalau kita insecure itu sendiri berarti kita belum memaknai self love itu, belum mencintai diri kita sendiri secara seutuhnya. Bener nggak? Iya benar, sama. Aku juga ngerasa kalau orang yang mudah terpengaruh dengan apa yang dialamin orang lain, yang sebenarnya luar kontrol kita ya, kita nggak bisa ngubah orang lain gitu. Iya betul. Itu termasuknya kita nggak mencintai diri kita gitu. Iya kadang kalau mikir sekarang kan waktu kita kecil tuh sering banget dengar sampai sekarang tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah berarti emang di awal tuh kita harus mengenali siapa kita gitu kan, siapa sebenarnya diri kita ini. Nah ketika kita mengenal diri kita pasti akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta kepada diri kita sendiri. Iya benar. Dan juga apa ya, kalau insecure tuh kan kadang ada orang yang ketika dia insecure dia ada yang menyakiti diri dia sendiri atau mencari hal-hal yang justru merugikan diri dia dan itu ujung-ujungnya jatuhnya dalam agama kita tuh apa zolim gitu kan. Zalim terhadap diri sendiri ya. Iya, zolim terhadap diri sendiri. Nah itu kan yang apa ya, pada akhirnya nanti semua yang kita lakukan terlebih kepada diri kita sendiri itu kan akan dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita misalnya zolim terhadap diri kita sendiri itu pertanggungjawabannya ya. Aku juga baru menyadari bahwa ternyata ketika kita insecure, kita tidak mencoba menerima diri kita menzolimi diri kita gitu loh. Dan perbuatan ini tuh bakal dimintai pertanggungjawabannya nanti gitu kan. Iya benar. Kadang hal-hal sepele seperti ini tuh kita hiraukan, padahal dampaknya tuh besar gitu. Dan balik ke diri sendiri lagi, insecure itu bisa muncul karena apa sih? Gitu loh. Karena mungkin kita kurang bersyukur sama diri kita sendiri, terus kita terlalu meletakkan standar orang untuk standar kita, padahal kan kita nggak bisa memakai standar orang untuk hidup kita gitu loh. Standar kita untuk lebih baik tuh ya diri kita sebelumnya, bukan dari pencapaian ataupun hal-hal
di luar kita, seperti dari pencapaian orang lain dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kunci awal dari self love ini sendiri adalah bersyukur dan lebih ke fokus pada pencapaian diri sendiri ya, bukan melihat orang sebagai standar kita. Seperti itu ya, Mia? Iya, kalau menurut aku sih gitu. Karena kita ngelakuin apa itu kan atas kemauan kita, bukan orang lain. Dan juga kita nggak minta apresiasi dari orang lain karena emang setiap orang itu punya kriteria masing-masing gitu. Betul, betul. Karena kalau kita mematok untuk dapat pujian ataupun pengakuan dari orang lain, dan kalau menurutku, kalaupun nanti ada pujian ataupun pengakuan dalam proses kita, ya biarkan itu menjadi bonus aja. Jangan menjadikan itu sebagai target kayak gitu. Oke, berarti pujian itu berupa bonus dan jangan jadikan target ya, karena ketika target itu tidak tercapai, wah, mulai lagi tuh mungkin ngedown dan balik ke insecure tadi kali ya. Iya, benar. Tapi kan tidak semudah itu. Semuanya tuh butuh proses, butuh untuk mencoba memahami diri. Karena aku pribadi sebenarnya ya, baru-baru ini gitu loh, memahami diri sendiri kayak kontrol emosi. Karena juga kan perempuan tuh biasanya apa ya, lebih mendahulukan perasaan tuh dibanding akal. Gimana tuh, Mi? Baper ya? Iya, betul. Baper dan ya gitulah. Ya ujung-ujungnya balik lagi ke overthinking. Iya, benar. Dan memahami kita harus ngerasain kan ya. Iya, betul. Kita harus ngerasain dulu overthinking itu, terus kita memahami kayaknya overthinking ini nggak benar deh, kayaknya aku yang kayak gini nggak benar deh. Terus gimana biar aku bisa lebih tenang, lebih legowo, lebih sabar gitu ya kan? Ya udah, kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi sekarang ya udah menjadi takdir gitu loh. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. Betul. Tapi Jadi kita merencanakan masa depan. ya, evaluasi diri aja kalau misalnya ternyata ya nggak sesuai nih hasilnya, ya karena nggak sesuai, mungkin untuk yang selanjutnya bisa lebih baik gitu. Kita harus evaluasi diri terus gitu. Oke. Iya, itu tadi. Kalau dari Mia tadi aku bisa tarik kesimpulan di mana ya namanya perempuan kan pasti lebih dominan perasaan. Tapi kita juga butuh akal untuk action ya, untuk merespon perasaan ini. Dan balik lagi ya kita libatkan Allah ya sebagai penentu jalan kita menjalani kehidupan ini. Benar nggak, Mi? Benar, harus selalu libatkan Allah. Iya, karena apa ya? Semakin hari tuh kadang kita tuh apa yang kita inginkan mungkin diberikan, tapi ketenangan itu ya itu tadi balik lagi Allah yang memberikan itu. Oke, kalau dari pembahasan tadi itu self love, overthinking dan sebagainya tuh ternyata kita sebagai manusia itu untuk menjadi manusia seutuhnya harus benar-benar melibatkan segala aspek akal, perasaan dan juga keterlibatan Tuhan pada kehidupan kita. Nah, circle pertemanan itu punya potensi yang besar nggak sih untuk membentuk diri kita? Iya, kalau menurut aku pertemanan, lingkungan itu sangat berpengaruh. Karena kan kita sehari-hari berinteraksi, kita hidup di sana di lingkaran pertemanan yang mungkin sifat karakteristiknya yang lama-kelamaan itu kita kayak jadi timbal balik kayak gitu. Kita ngikutin mungkin
kebiasaan mereka karena kita udah sering sama mereka kan gitu, yang baik yang kita ikutin biasanya bagus kalau baik yang kita ikutin ya kan, tapi takutnya nanti kalau misal lingkungan ataupun pertemanannya yang kurang baik karena kebiasaan kita bakal ikut juga gitu. Jadi menurut aku pertemanan sama lingkungan itu sangat mempengaruhi, makanya kita harus cari teman, kita bukan milih-milih teman ya. Betul. Maksudnya kita merencanakan untuk orang yang kira-kira ngasih nilai positif ke kita. Yang teman yang berpengaruh buruk kita jauhi, enggak. Betul. Enggak seperti itu. Iya, karena apa ya, kayak ngerasa nggak sih semakin kita dewasa, circle kita tuh semakin mengecil gitu. Bener, karena orang semakin dewasa tuh udah gimana ya, fokus. Iya, pada pencapaian masing-masing kan. Mereka punya tujuan dan ya jalan mereka sendiri gitu. Nah itu juga tuh kadang apa ya, mungkin kebanyakan kalau aku lihat dan aku juga merasakan tuh fase-fase insecure itu sebenarnya mulai ketika kita di akhir perkuliahan, misalnya itu kan fokus pada penelitian dan segala macam. Terus teman-teman tuh udah mulai fokus juga ke jalan masing-masing. Kita sendiri belum lagi misalnya kayak ada beberapa mahasiswa yang temennya nih udah selesai tapi mereka punya problem tersendiri dan akhirnya mereka berjuang sendiri gitu loh. Dan overthinking lagi. Itu ada tips nggak buat adik-adik mahasiswa mungkin yang sedang mengalami ini? Secara kan sudah pernah mengalami fase itu. Apa ya? Kalau menurut aku pikiran positif, selalu menjaga pikiran selalu positif. Pokoknya terus berpikiran kalau iya aku lagi mengusahakan walaupun mungkin nanti waktunya agak terlambat menyelesaikan kuliah, ya itu bukan kehendak aku udah berusaha. Tapi ada hal-hal di luar kontrol aku yang nggak bisa aku ubah gitu. Betul sekali. Jadi aku hanya bisa ikhtiar sebaik mungkin, kalaupun nanti tidak sesuai dengan yang aku harapkan, ya itu udah jalannya, karena ada beberapa hal di luar kontrol aku gitu. Balik lagi apa ya, kenali diri nggak sih, kenali diri kita tuh seperti apa. Yang jelas fokus aja, berusaha semampu kita, jangan juga terlalu memaksakan kali ya, karena ujung-ujungnya tidak baik kan segala sesuatu yang dipaksakan. Cuma ya, benar. kita perlu memaksimalkan mungkin. Benar. Oke, dari pembicaraan kita ini ada beberapa cara untuk mencapai self love tadi atau mencintai diri sendiri yang bisa aku ambil. Yang pertama tadi adalah mungkin ke afirmasi positif kepada diri sendiri kali ya, Mia. Ya. Kita merasa bahwa kita itu juga mampu, kita berharga, apa yang kita usahakan tuh juga sudah maksimal dan kita juga berhak merasakan kebahagiaan. Kemudian yang kedua mungkin ini sih bersyukur ya. Apalagi gitu loh yang bisa menguatkan kita selain kita mensyukuri apa yang kita punya gitu kan, tanpa harus memaksakan sesuatu yang belum kita dapatkan. Fokus pada hal-hal yang bermanfaat untuk hidup kita. Dan ternyata memang di Quran surat Luqman ayat 12 juga mengatakan bahwa dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan dari sini kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri.
kita bersyukur kepada Allah, ternyata itu untuk Diri. diri kita sendiri gitu kan. Dan yang ketiga mungkin itu tadi ya, balik ke Allah. Segala sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita pasrahkan ke Allah dengan ibadah, sholat, dan segala hal. Karena hanya Allah ya sebagai penolong kita di saat Iya. semua sudah kita maksimalkan dan ya tinggal berserah lagi. Oke, self love, mencintai diri sendiri. Terakhir mungkin Mi, mau bilang apa kepada diri sendiri? Apa ya, buat diri aku sendiri, terima kasih udah bertahan sampai sekarang. Luar biasa. Luar biasa ya, sudah melalui banyak lika-liku. Ya, benar. Aku kalau misalnya melewati suatu masalah tuh selalu ingat Al-Baqarah 216, Wi. Oh, Barangkali ya kan, barangkali kita menyukai suatu hal tapi itu tidak baik. Ya. Barangkali kamu tidak menyukai suatu hal padahal itu amat baik untuk kamu sendiri. Ya, aku juga apa ya? Itu sih sebenarnya salah satu ayat yang menguatkan sebenarnya kan. Jadi ketika satu hal yang ingin kita capai tapi ternyata belum, ya udah itu yang terbaik. Atau misalnya sesuatu yang tidak kita inginkan malah justru itu yang terjadi. Oh ya udah kita belajar untuk menerima. Ternyata mungkin inilah jalan terbaik gitu kan. Benar. Oke. Itu tadi ya sedikit mungkin tentang pembahasan tentang self love atau mencintai diri sendiri. Makasih Mi udah berbagi. Wow, luar biasa. Tadi kita mengambil beberapa poin untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Karena kita sebelum mencintai orang lain, cintai dulu diri kita. Diri sendiri. Iya. Iya. Oke. Mungkin segini dulu pembahasan kita kali ini. Ya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Ya sama-sama belajar ya Mia di sini ya. Sama-sama. Iya, sama-sama kita sharing ya ceritanya ya. Sharing karena apa ya? Sebagai orang awam tuh kita kan nggak terlalu paham secara teori kan. Tapi ya sesuai dengan apa yang kita jalani, apa yang kita rasakan, ya mungkin bisa jadi yang kita lakukan ini berbeda responnya terhadap orang lain. Tapi siapa tahu juga ada hal baik lah walaupun sedikit yang bisa juga dijadikan contoh mungkin atau pelajaran mungkin ya. Iya. Di kehidupan yang lebih baik lah. Oke, terima kasih semuanya sudah mendengarkan kami di sini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.